Tolong Bu ya, biar semangat sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru nampak deh semangat. Yang tadi kayak belum sarapan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah pengajian Mahabbah Al-Ikhlas ya. Kita bertemu lagi di bulan Agustus ini. Alhamdulillah ini sudah memasuki bulan ketiga ya buat kajian di sini. Mungkin ada yang dari awal ikut, ada yang hari ini baru nampak hadir. Nanti insya Allah setelah kita proses editing dan lain-lain akan kita masukkan ke grup. Jadi bisa ngaji ulang. Karena mengaji ini nggak bisa sekali dua kali. Gitu kan? Kami dulu belajar di pondok, ada satu yang kami ingat dari guru kami, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada berhentinya namanya proses belajar. Boleh. Ya alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa sama-sama belajar. Nah yang belum kenal tadi maka kenalan gitu Bu ya. Nah izin, nama kami Tribayu ya. Biasa dipanggil Bayu atau Tri. Nah kalau yang akrab sudah ngaji ini bulan ketiga sama kami sering bilang kami bukan ustaz. Kenapa kami bilang begitu Bu? Berat beban ustaz bagi kami. Mungkin di luaran sana boleh panggilan ustaz gitu kan, tapi kalau sama kami nggak usah panggil ustaz pun nggak apa-apa Bu. Panggil bro aja. Jadi biar lebih akrab, biar lebih ringan. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang berat, gitu kan, membawa, ya mengajar ini berat, gitu kan. Makanya kami selalu bilang sama-sama belajar. Karena kalau kami menganggap kami mengajar, tanggung jawabnya lebih berat daripada kita sama-sama belajar. Yang namanya sama-sama belajar saling mengingatkan. Kalau kami yang hilaf, kami yang salah, itu mengingatkan. Juga kebalikannya. Nah, ya kan? Nah, mengaji ini kan banyak. Begitu juga ada mengaji ya. Kalau yang kami pahami Bu ya, ngaji itu pertama ngaji tauhid. Ini nomor satu, gitu kan. Yang nomor dua fikih. Fikih itu belajar syariat, hukum-hukum dan lain-lain. Nah, yang ketiga ngaji tasawuf. Ya belajar hikmah. Nah, ketiga ini memang harus dipelajari. Nggak boleh dipisah-pisah. Walaupun jujur hari ini ya saya jujur melihat banyak hal semuanya dipisah-pisah. Ada ustadz ahli tasawuf, ada ustadz ahli fikih. Padahal dari zaman dulunya Rasulullah itu mengajar itu tidak ada yang dipisah-pisah, semuanya digabung jadi satu. Karena nggak bisa itu satu kesatuan. Belajar syariat akhirnya tidak memahami ma'rifat. Ujungnya. Padahal ma'rifat itu berawal dari atau puncaknya ma'rifat itu syariat. Gitu kan? Nah kebalikannya, puncaknya syariat itu ma'rifat. Nah kalau kita hanya mengaji syariat doang, kita akan bingung Bu. Bicara mengaji ini, gitu kan? Nah saya ngaji, kita ngaji Bu, sholat yang disembah siapa? Kalau hanya dengan syariat, kita nggak nemu yang kita sembah. Contoh, sering nggak Bu sholat? Ya kan lagi sholat teringat jemuran belum diangkat. Banyak kayak gitu. Lagi sholat kadang yang nggak kita pikir
pikirin itu terlintas dan terpikir di waktu sholat. Banyak nggak kayak gitu? Benar ya? Nah itulah fungsinya kenapa kita harus belajar juga memaknai hakikat dan akhirnya menemukan ujungnya di mana ma'rifat. Dan itu tidak ada yang dipisah-pisah. Sama juga bicara umroh, bicara haji. Banyak orang berangkat umroh, banyak orang berangkat haji, tapi hanya mendapatkan ritualnya saja. Berangkat ke sana, nah ya banyak ritual umroh dan haji. Contohnya kita bilang yang kecil aja umroh. Ya dia sampai sana nanti ngambil mikot, dia niat, gitu kan. Baru dia tawaf, selesai tawaf dia sa'i, selesainya tahallul, selesai. Yang dia dapatkan cuma ritualnya saja, tapi tidak disertai dengan hati. Apakah mau kita gitu Bu ibadah? Sangat disayang. Nah, kemarin hari ini kita ngaji Bu bagaimana hakikat umroh. Ada yang sudah pernah umroh? Nah, kita masuk ke kajiannya. Nah, kembali yang seperti tadi mukadimah saya buka. Mau nggak kita sholat, tapi sholat kita hanya maaf nih, cuma sholat doang, baca-baca doang, tapi tidak ada maknanya sampai ke dalam. Atau pengen sholatnya itu bener-beneran dapat rasanya. Paham nggak kira-kira? Nah ini ada orang sholat kalau orang Jawa bilang cuma gor jengking hai. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sholat yang benar-benar dimaknai dengan rasa. Kalau disuruh milih yang mana? Milih yang kedua. Semua orang pilih yang kedua. Tapi kenyataannya, prakteknya sehari-hari di mana? Dia yang nomor 2 apa yang nomor 1? Sebagian ada yang nomor 2, sebagian ada yang nomor 1. Nah pertanyaannya, ini butuh nggak ilmu? Butuh nggak upaya? Pasti Bu ya. Nah sama, makanya ada ilmunya. Nah dengan kita belajar, akhirnya kita melakukan. Dan ini harus terus dilatih. Nggak bisa habis belajar, melakukan, habis itu pinter. Nggak ada, beda. Apalagi bicara ibadah yang di dalam ya, dengan rasa itu nggak mudah. Walaupun teorinya semudah orang bicara, kenyataannya nggak mudah untuk menghadirkan rasa itu. Sama. Nah, bicara umroh, kalau ditanya yang sudah pernah berangkat umroh pasti tahu. Kalau ini saya ceritain, ibu bisa kembali ke sana, gitu kan? Tapi kembali lagi, apakah cuma mau berangkat ke sana dapatkan ritualnya saja, sah secara syariatnya, atau mau dapat dua-dua? Yang ada rasanya tadi, yang rindunya nggak akan pernah berhenti. Ada yang pengen nggak gitu? Kita masuk ke hakikat bagaimana umroh. Ada rukun-rukun umroh. Ada yang sudah pernah tahu? Rukun-rukun umroh yang sudah pernah berangkat masih ingat? Apa aja rukun umroh? Pertama, niat. Nah, mengambil niat inilah di tempat mikot. Nah, di sana tempat mikot itu ada beberapa. Kalau kita nanti dari Madinah tempat mikotnya namanya Zulhulaifah atau Bir Ali. Kalau tempat mikot yang dekat dengan Mekah itu namanya Masjid Siti Aisyah atau Tanim. Baru ada Masjid Jirona namanya. Itu seputaran dekat Arafah. Apalagi tempat mikot itu salah satunya. Nah, pertama niat. Yang kedua apa Bu rukun umroh? Tawaf. Tawaf itu apa Bu? Mengelilingi Ka'bah. Ini contoh berapa kali? 7 kali. Nah selesai tawaf, apa rukun yang ketiga? Sa'i. Baru apa satu lagi terakhir setelah sa'i? Tahallul. Tahallul artinya apa Bu? Bukan gunting rambut. Tahallul itu asal katanya ya, halal. Nah sudah halal kita yang diharamkan sebelumnya. Jadi setelah ibu bertahallul motong rambut sebagian, sudah yang selama ibu dari niat tadi diharamkan. Ada nggak yang diharamkan waktu kita sudah ngambil niat?
Ada, nggak boleh motong nyabut dulu, pakai wangi-wangian, pakai sabun. Terus apa lagi? Apa bu? Motong kuku, menikah, nggak boleh bu, menikahkan gitu kan. Baru mencabut tanaman, berantem, bunuh-bunuh binatang. Nah itu kan haram. Waktu kita sudah berniat mikot. Nah setelah ditahallul ibu sudah boleh lagi. Gitu kan? Mandi udah boleh pakai sabun. Kalau waktu berihram tidak boleh. Nah kita masuk ke bagian pertama nomor 1 nih niat. 4 rukun umroh tadi apa aja bu? Nomor 1 nih niat. Nomor 2 tawaf. Nomor 3 sa'i. Nomor 4 ada satu lagi bu, tertib. Kenapa nomor 5 dimasukkan tertib? Karena nggak boleh bu balik-balik. Itulah maksudnya tertib. Nah, oke. Sekarang coba bu masuk ke dalam. Masuk ke dalam tuh dirasain. Udah dirasain masuk ke dalam. Saya bukan tukang hipnotis bu. Saya nggak pandai hipnosis. Tapi hari ini saya ngajak ibu-ibu masuk ke dalam. Masuk ke dalam tuh maksudnya gimana? Bayangin. Tapi tidak dengan pikiran, tapi dengan rasa. Bu bayangin. Hari ini ibu sudah sampai nih di depan Masjidil Haram. Bayangin dulu. Hari ini ibu sudah di depan Babul Umroh. Tempat masuknya orang-orang yang mau umroh. Bayangin, hari ini ibu-ibu semua sudah berbaris rapi, 3 baris, 4 baris. Kita mau masuk ke Masjidil Haram di depan Babul Umroh. Karena Masjidil Haram itu banyak pintunya, tapi untuk umroh ada pintu khusus dia. Karena sekarang mau masuk ke dalam harus menggunakan ihram. Bayangin bu, rasain dengan rasa. Makanya saya bilang geser dulu pikirannya, logikanya dibuang. Apa yo iso aku sampai sana? Logikanya dulu dibuang. Nah ini bayangin dulu bu, hari ini bu sudah di depan Masjidil Haram. Ada yang bisa bayangin? Kita hari ini berdiri di depan Zam-Zam Tower itu, tempat masuknya Babul Umroh, pas di depannya. Nah kita sudah berbaris, kita mau masuk. Nah kita masuk ke dalam ibu. Rasain bu, ibu sudah dengan pakaian ihramnya. Kalau kami pakainya putih bu, kenapa? Nanti saya jelasin kenapa putih. Kalau yang lain mungkin terserah mau banyak warna, kami tetap pakai warna putih. Kenapa? Karena umroh, haji itu belajar mati sebelum mati. Belajar mati sebelum mati. Karena besok kita pulang meninggal dipanggil Allah, pakaiannya warna apa? Putih. Begitu juga lah kami lakukan itu. Jadi bu, maaf, benar-benar menggunakan rasa. Nah hari ini saya mau ngajak ibu-ibu masuk bu ke dalam bawah sadarnya. Masuk ke dalam bawah sadarnya. Hari ini ibu-ibu sudah berada di depan Masjidil Haram. Kita berada di depan Babul Umroh. Kita memasuki Masjidil Haram. Yuk bu, sama-sama masuk ke dalam. Masuk kita ke dalam masjid. Kita baca doa masuk masjid. Macam-macam ada doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam boleh. Boleh juga baca Rabbighfir waftahli abwaaba rahmatik, terserah. Hari ini kita masuk bu, sudah masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah di dalam Masjidil Haram itu suasana hatinya beda. Walaupun rame rasanya. Kita sampai ke satu eskalator yang sudah dekat untuk turun masuk ke dalam Ka'bahnya. Turun dari eskalator itu, ada yang gunakan tangga atau eskalator. Sesampainya di eskalator tadi bu, sudah terpampang Ka'bah yang hari ini orang banyak merindukan katanya. Sudah sampai nampak di depan kita bu, Ka'bah yang warna hitam itu. Bu, coba bayangin kalau ibu hari ini gitu kan berdiri di bawah eskalator itu dan sudah nampak Ka'bah yang warna hitam itu. Apa rasanya? Apa
Apa rasanya Bu waktu pertama kali melihat Ka'bah? Kami yang sudah berulang-ulang kali melihat Ka'bah pun begitu pertama kali kami melihat Ka'bah cuma satu ya. Ini nggak bisa ngomong, tapi air mata yang ngomong. Ada yang tahu doanya melihat Ka'bah? Nanti di ujung kita catatkan, tapi hari ini saya bacakan dulu. Ini doanya. Pertama kali kita melihat Ka'bah, Allahumma zid hazal bait tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa a'zamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birman. Nah artinya begini Bu. Nah ini makanya saya bilang perlunya memahami, bukan hanya ritualnya saja. Bisa memang ibu nanti sampai sana nggak hafal doanya tapi bilang amin. Tapi yang ibu aminkan ibu nggak tahu. Mau nggak Bu kayak gitu? Tidak. Nah inilah kita mengaji. Jadi doa itu artinya gini, ya Allah tambahkanlah kemuliaan, kehormatan, keagungan kepada rumahmu ini, dan tambahkanlah juga yang tadi kemuliaan, keagungan, kehormatan untuk orang yang mengagungkan dan menghormatinya tadi, ataupun orang yang berhaji dan itu doanya. Jadi kalau kita hanya masuk ke dalam, kita ngelihat, nanti ibu ada yang bacakan mutawifnya, dibacakan doa tadi, ibu hanya amin, 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 boleh nggak? Boleh karena tidak hafal. Tapi kalau ibu tidak paham yang ibu aminkan, sangat sayang. Turun kita semakin dekat kita dengan Ka'bah, ada satu lagi yang disampaikan guru saya. Apa doanya? Allahumma imanan bika, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa ittiba'an bi sunnati rasul. 3. Ini alasan kenapa kita bisa sampai ke sana. Ini alasan kenapa kita harus sampai ke sana dengan 3 ini. Karena kalau tidak dengan 3 ini, sampai ibu ke sana, ritualnya selesai, tapi nanti sepulang ibu dari sana tidak ada rasa apa. Ada yang mau seperti itu? Enggak mau. Nah ini yang membuat kami selalu rindu, pengen setiap tahun ke sana. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan. Yang pertama, Allahumma imanan bika. Ya Allah, kami datang hari ini di depan rumahmu ini ya Allah, karena beriman kepadamu. Ya kan? Karena beriman kepadamu. Baik dia dalam berhaji atau berumroh, untuk mewujudkan salah satu rukun Islam. Kalau kita dalam keadaan berhaji, tapi umroh juga salah satu ritual daripada ibadah haji. Yang nomor 2, wa tasdiqan bis kitabika, dan kami meyakini betul dengan kitab-kitab yang telah engkau turunkan. Ya apa kitab yang diturunkan ke kita Bu? Al-Quran. Di Al-Quran jelas Bu. Kenapa kita harus di pengajian yang sebelumnya kita sudah jelaskan, Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Istato'anya sudah kita jelaskan kenapa man istato'a, bukan hanya mampu. Sudah saya jabarkan di pengajian sebelumnya. Tapi mengupayakan untuk mampu. Nah kalau hari ini ibu-ibu ngaji tapi masih beralasan untuk tidak bisa ke sana karena tidak mampu, tugas ibu bukan mampu, tapi mengupayakan untuk mampu. Karena yang memampukan bukan kita, siapa? Allah. Dan yang nomor 3, wattiba'an bi sunnati rasul, dan kami mengikuti sunnah Rasul. Di pengajian sebelumnya juga kita sudah jelaskan fadilah-fadilah daripada umroh. Pertama, menghapus dosa. Jelas. Baru apa lagi Bu? Salah satu fadilahnya menghilangkan kefakiran, benar?
pikiran aja hilang, apalagi miskin. Nah, yang nomor 3 ini tadi, itu hadisnya ada, sudah kita bahas di pengajian sebelumnya. Wattiba'an bisunnati Rasulillah. Kalau kita tidak menghadirkan hati di situ, datang ke sana, ya pulang cuma dapat ritualnya saja. Wajar kenapa setelah pulang kok nggak ada yang dibilang bro itu, kok kayaknya makin sulit rezeki. Bener ya? Padahal dijanjikan deh sama Rasul. Tabi'u bainal haji wal umrah. Fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dzunub. Itu jelas. Banyak fadilah-fadilah lagi yang mungkin sudah kita kaji di sebulan 2 bulan sebelum. Nah, hari ini saya ngajak ibu tadi jalan. Walaupun belum ritualnya kita jalani, tapi rasanya dulu mau saya hadirkan sana. Di depan Ka'bah setelah baca doa ngelihat Ka'bah, baca doa yang 3 tadi. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa tibaan bi sunnati Rasulillah. Kita jalan, Bu. Semakin dekat dengan Ka'bah. Nah, ini saya bawa nih salah satu miniaturnya. Kurang lebih posisinya begini. Kita turun dari tempat eskalator tadi. Nanti posisinya begini. Dekatnya dengan rukun Yamani. Nah, di sini ada Hajarul Aswad. Ada lampu hijau nanti di sini. Di atas. Yang membuat dia lurus ke Hajar Aswad. Sunnahnya mencium, tapi kalau mencium kan sulit. Kita mulai tawaf dengan rukun yang kedua tadi, yaitu apa? Tawaf. Setelah kita berniat di tempat mikot, kita masuk. Nah, ini saya ajak ibu-ibu. Walaupun belum jalani ritualnya, tapi saya ajak dengan rasa. Bayangin, Bu. Ini masuk jalan, sudah ketemu tadi, sudah mulai nampak Ka'bah ini. Sudah mulai nampak tujuan kiblatnya seluruh umat muslim yang ada di dunia. Kalau ibu dengan rasa yang tadi saya bilang, tidak ada bahasa, hanya air mata. Jalan, semakin jalan dekat, sampai kita di titik Hajarul Aswad tadi. Yang dilakukan apa? Karena kita nggak bisa mencium, yang dilakukan mengangkat tangan, Bu. Atau mengisyaratkan bahasa. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Nih, pahami. Saya jujur kalau membaca ini dan saya ingat sana, saya nggak bisa tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hanya lisannya saja membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada rasa. Tapi kenapa dengan rasa kita hadirkan? Bu, tadi kita sudah sebutkan, salah satu fadilah umroh itu menghapus dosa. Hajarul Aswad, apa artinya? Batu hitam. Apakah hitam aslinya batu itu? Dari surga. Ini salah satu batu yang datangkan dari surga. Apakah hitam aslinya? Putih. Kenapa dia? Karena dosa-dosa manusia. Ini ritualnya. Kenapa memulainya dari Hajarul Aswad? Ada nggak yang hari ini mikir, saya mau berangkat umroh, saya mau berangkat haji, saya belum pantas, dosa saya masih banyak. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Bu, kami ini pendosa. Maka dari awal saya bilang, jangan panggil kami Ustaz. Berat beban Ustaz itu bagi kami. Panggil bro aja saya. Jadi yang tadi saya bilang, Bu, kalau beneran disandarkan, tadi udah kita bacain di awal. Allahumma imanan bik. Kami datang ini karena beriman, ya Allah. Kami sadar karena kami banyak dosa, kami datang ke sana minta ampunan. Bisa diangkatkan tangan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sandarkan semua dosa-dosa kita, Bu. Kita sandarkan semua dosa-dosa yang hari ini kita. Kalau ibu bisa menghadirkan rasa itu, Bu, bayangin di saat angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, ibu teringat dengan dosa-dosa ibu yang ibu lakukan selama ini. Ibu teringat semua dengan rasa-rasa itu. Bu, itu akan jauh lebih bermakna daripada ibu hanya cuma ngikut doang Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak ibu hadirkan rasa. Kami sadar kami pendosa. Sampai hari ini kami juga tetap buat dosa. Gak ada. Kita manusia ini tidak terhindar dari dosa. Kecuali Rasulullah yang memang sudah maksud. Jalan. Setelah kita mengucapkan itu Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, kita mulai jalan, memulai tawaf. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada yang ditambahin
wala haula wala quwata illa billah. Dari Hajar Aswad sampai ke Maqam Ibrahim. Nah, Maqam Ibrahim itu bentuknya kayak sangkar burung, nanti di sana ada tutup. Maqam itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi tempat berdiri maqam itu. Karena asal katanya qama yakum. Maqamun itu tempat berdiri, gitu kan. Waktu dulu membangun Ka'bah, menaikkan tinggi Ka'bah, beliau naik di situ. Nah, sampai di situ yang dibacain tadi. Bu, kalau cuma baca doang, anak kita yang masih TK itu, cucu kita yang masih TK itu ikut manasik haji di asrama haji, dia ngerti bu bacanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi maksudnya apa dari bahasa? Kenapa disebutkan subhanallah? Maha suci Allah. Maksudnya apa? Subhanallah itu tadi menunjukkan bahwasanya apapun yang tidak mungkin bagi seorang hamba masih mungkin baginya. Contoh, kalau ibu sering ikut pengajian Isra Mi'raj, apa ayat yang menunjukkan Isra Mi'raj itu tadi? Membukanya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bu, masuk akal. 1400 tahun yang lalu ada orang yang bepergian dengan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik Sidratul Muntaha. Allah mau tunjukkan subhan. Jadi bu, maaf ini yang kami yakini. Saya hidup saya nggak baik-baik saja sebelum saya berangkat. Bismillah saya berangkat umroh waktu itu pertama. Mungkin ada keluarga saya di sini. Bu, mulai bismillah tadi, kita mulai bismillah, ya Allahu Akbar. Masuk subhanallah. Saya mau bilang ya Allah, gak ada yang gak mungkin bagimu ya Allah. Kami dulu punya banyak hutang, akhirnya beres. Itu bukan karena kami, tapi karenamu ya Allah. Hari ini saya datang, 8 tahun saya sudah sendiri setelah saya menikah. Saya minta samamu ya Allah, tunjukkan di mana saya ketemu jodoh saya terbaik menurutmu. Nah, gak mungkin. Saya 8 tahun hutang-hutang. Nah, mungkin ada juga yang gak mungkin bagi ibu bisa hari ini berangkat ke sana. Tapi baginya gak ada yang gak mungkin. Memberangkatkan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu jelas subhana, maha suci. Nah, yang nomor 2 ini sebenarnya rumus hidup yang sudah ditunjukkan. Ritual umroh haji ini ditunjukkan ilmunya dari siapa? Nabi Ibrahim. Ritual umroh dan haji ini kisahnya Nabi Ibrahim. Ini juga yang dijelaskan dalam Al-Quran. Subhanak, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Dan yang nomor 2, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Setelah kita meyakini gak ada yang mustahil bagi Allah, semuanya mungkin. Kita mensyukuri nikmat yang hari ini kita kasih, yang sudah diberi Allah itu kita syukur. Karena jelas ini yang membuat orang ditambah nikmat. Karena kita mensyukur. Banyak mungkin orang hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kita hafal makan, tapi kadang-kadang kita sering kufur. Kita nggak mensyukuri nikmat. Hari ini kita bilang wah susah bisa berangkat ke Baitullah. Hari ini kita bilang nggak mungkin saya bisa berangkat ke Baitullah. Nah, kita dikasih nafas aja kalau mau dihitung. Ibu main-main ke rumah sakit yang dekat sini, tanya berapa oksigen itu satu. Ibu nggak bersyukur ya. Nampak? Nah, yang nomor 3 apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, ini yang banyak orang. Dia mengaku tiada Tuhan selain Allah. Tapi maaf, kembali lagi, dia menuhankan apa? Gak bisa berangkat umroh bro, gak ada duit. Betul gak? Yang memberangkatkanmu umroh bukan uangmu. Siapa? Ini sebenarnya rumus hidup. Wala ilaha illallah. Gak ada Tuhan. Mau apapun bentuk. Kita sakit, bu, bisa sembuh dengan doa. Betul gak? Kalau diyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah.
Baru yang terakhir Allahu Akbar. Kita mengaku Allah besar. Makanya kenapa sholat dimulai dari Allah? Kenapa Allah? Kok enggak alhamdulillah? Alhamdulillah. Kenapa? Benar. Bu, seberat apapun masalah kita di rumah, di saat sudah berdiri untuk menghadap sama Allah dengan rasa yang tadi kita bilang, semuanya kecil. Hutang yang 2 miliar itu kecil kata Allah. Mau berangkat umroh kapan, Bu? Bulan 12, bulan 1, bulan 2. Kecil kata Allah. Kalau diyakini dengan rasa. Sampai ke makom Ibrahim. Dari makom Ibrahim ini muter, Bu. Sampai kembali lagi ke rukun Yamani. Apa yang dibaca? Apa? Bebas. Walaupun nanti kalau ibu umroh ibu dikasih buku panduan. Kami selalu bilang buku panduan ini kalau bingung mau baca apa. Tapi kalau kami nyaran ini jangan sampai bingung. Persiapkan dari awal. Kita 7 kali tawaf. 7 itu ada doa di situ. Pertama apa? Ya minta ampun. Kenapa jalan terus minta doa? Sampai di ujung rukun Yamani apa yang dibacakan? Umroh ini anak TK pun bisa, Bu. Makanya anak TK ada manasik haji. Karena doa yang akan dibacakan waktu umroh ini anak TK pun bisa. Dari rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad lagi balik apa yang dibacakan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Semua hafal enggak? Mungkin cucu kita yang TK itu kenapa ditutup dengan doa itu? Setiap doa kita kenapa ditutupnya dengan doa itu? Jadi kan tadi waktu kita minta, setelah kita sandarkan, kita minta, Bu, dari makom Ibrahim sampai ke rukun Yamani. Ujungnya kita minta lagi, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa qina azaban. Kadang bisa jadi yang kita minta itu bukan Allah enggak kasih. Karena doa itu selalu dikabulin. Gak ada jelas dalam Al-Quran. Ujibu da'watad da'i zada da'ani. Akan kukabulkan seorang hamba kalau dia berdoa kepada Allah. Tapi bentuk pengabulan doa itu yang pertama apa, Bu? Langsung kabulkan. Yang kedua dikasih jeda mungkin. Ditunda. Kenapa? Mungkin Allah mengasih ini di tempat dan waktu yang terbaik. Nah, yang nomor 3 digantikan dengan yang lebih baik. Nampak, Bu? Selesai kita dengan tawaf. Ini selesai rukun yang kedua. Setelah rukun yang kedua, rukun yang ketiga tadi apa, Bu? Sa'i. Nah, posisinya kalau dengan ini, nah kita berjalan tuh ke sana. Daerah sanalah sa'inya. Safa dan Marwah. Nah, hakikat sa'i ini mungkin sudah saya jelasin sebelum di pengajian sebelumnya. Nah, pentingnya kenapa kita mengaji tadi, paham dulu hakikat ibadahnya. Supaya kita beribadah ada rasa yang kita hadirkan. Nah, hakikat Safa Marwah tadi, Bu, sa'i. Nah, saya tanya ulang nih. Sa'i artinya apa? Apa? Lari-lari kecil. Padahal udah ngaji 2 kali. Sa'i lari-lari ke kecil. Nah, karena saya jelasin bulan kemarin, itulah fungsinya bawa buku dan mencatat. Sa'i itu berasal dari kata sa'a yas'a, yang artinya berusaha. Nah, Bu, hari ini tadi saya mau tanya, siapa yang pengen berangkat umroh tiap tahun? Siapa? Semua mau. Dan siap gak bersa'i? Hah? Bukan lari-lari kecilnya, berusaha. Arti sa'i itu berusaha. Nah, kenapa mulainya dari Bukit Sofa? Kenapa disebut Bukit Sofa? Sofa artinya apa, Bu? Suci. Sofa itu artinya suci, bersih. Supi itu orang yang hatinya bersih, suci. Nah, baik.
Bukit Sofa ini, Sayyidah Hajar waktu itu ditinggal sama suaminya, namanya Ibrahim alaihissalam. Bu bayangin kalau ini kejadian sama ibu ditinggal dengan anak bayi yang masih kecil, ditinggal sama suami, cuma dibilang ini karena perintah Tuhan, nggak dibekalin apa-apa loh bu. Ada yang bu? Hah? Biasa. Tapi bedanya imannya. Nah wajar kenapa suaminya dapat nabi, gitu bu ya. Nah kalau hari ini suaminya bukan nabi, manusia, nabi juga manusia biasa. Nah, oke, kita lanjut. Nah, hakikat saya ini tadi bu, coba ibu hadirkan rasanya, coba bayangin. Dia punya anak kecil, Sayyidah Hajar itu punya anak kecil, siapa namanya? Ismail alaihissalam. Nabi juga anaknya. Bayangin. Nah, masih kecil Ismail, dia kehausan udah, bahan makanan sudah habis, air minum sudah habis. Dia mau cari air minum buat anaknya. Bu, nanti yang sampai Mekah, ibu nggak akan nemu cerita yang saya ceritain ini. Kalau dulu cerita Mekah itu tadi cuma Ka'bahnya batu-batu doang dan lahan tandus, karena Mekah itu wadi, lembah. Nanti ibu sampai sana melihat nggak ada lembahnya. Jadi ibu tengok hotel tinggi-tinggi, cantik-cantik, masjidnya megah. Makanya saya bilang kalau nggak memahaminya dengan makna, tidak memahaminya dengan rasa, ibu sampai sana akan terkesima dengan keindahan tadi aja. Sangat sayang bisa sampai ke sana, tapi rasanya tidak ketemu. Nah jalan kita ke Bukit Sofa. Abda'u bima bada Allah wa Rasul. Itu pertama kita baca. Saya mulai dengan seperti yang Allah dan Rasulnya. Dari Bukit Sofa ini tadi kita takbir, ngadep Ka'bah dulu, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jalan. Apa yang dilakukan? Apakah terus lari? Karena yang selama ini orang tahu sa'i itu lari-lari kecil. Ternyata enggak. Lari kecilnya itu nanti ada lampu warna hijau. Cuma antara lampu warna hijau itu aja kita lari-lari. Ada yang tahu doanya apa yang dibaca waktu di lampu hijau? Nah, yang sudah pernah umrah paham tuh. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzul akbar. Perempuannya nggak perlu lari bahkan, jalan cepat aja. Yang diharuskan lari itu yang laki-laki. Itulah keistimewaan perempuan di situ. Karena dulu Sayyidah Hajar udah lari-lari. Tapi apa yang bisa kita ambil hikmah dari situ? Kenapa harus naik ke Bukit Sofa? Dan dia lari sampai ke Bukit Marwah. Terus itu diulanginya selama 7 kali, sebanyak 7 kali. Kenapa harus lakukan itu? Mau mencari apa? Persiapannya matang aja. Dia berpikir kalau dia hanya duduk diam di sini, posisi Ismail itu di dekat Ka'bah. Nah nanti kalau berangkat di sana tanya di mana sumurnya. Tapi nggak akan mungkin nampak sumur aslinya karena sudah ditutup. Tapi nanti ibu lewat di waktu ibu tawaf, nampak itu ada bulat-bulat di situ. Disitulah sumur aslinya, Zam-Zam itu tadi. Dan kalau nanti ibu melihat jaraknya itu lumayan jauh dari posisi anaknya ditinggal di seputaran Ka'bah. Persiapannya matang. Kalau dia cuma nunggu di sini nggak akan mungkin ketemu air. Dia naik ke atas bukit tujuannya dengan satu harapan, bukan harapan ke orang. Ya Allah, ini aku usaha. Siapa tahu ada orang yang kau kirimkan dan nampak aku ada kabilah yang lewat bawa persediaan air. Tapi bukan itu yang diharapkan. Sandarannya bukan itu. Tapi kenapa dia naik ke atas bukit? Tujuannya mana tahu ada yang bisa membantu. Lari lagi ke Bukit Marwah. Dan itu diulanginya selama sebanyak berapa? 7 kali. Nah setelah yang ke-7, air itu keluar dari mana? Dari kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Allah mau nunjukin
usahamu itu bukan itu yang menghasilkan, Bu. Tapi yang lemah ini yang mengeluarkan air. Anak bayi yang gak ngerti apa-apa, yang taunya nangis, kakinya diginikan keluar air. Bu, ibu bisa berangkat ke sana bukan karena uang itu, bukan karena suami ibu kerja di mana ibu bisa nabung. Itu yang mau Allah tunggu. Makanya kita ngaji sebulan 2 bulan yang lalu, ini celengan, Bu, bukan ini yang bisa buat ibu berangkat. Ini celengan hanya wadah untuk meraih Allah. Itu, Bu, ya. Untuk wadah untuk meraih Allah. Kita lakukan setiap hari setelah sholat subuh, masukkan kemari. Ada doanya di sini, Bismillah berangkat Mekah Madinah. Bismillah berangkat Mekah Madinah. Tapi bukan uang ini yang memberangkatkan ibu. Siapa? Allah yang Maha. Nah, itu yang perlu dipuji hari demi hari. Jadi bukan karena kita yang mampu. Bu, kalau nggak percaya, banyak orang uangnya lebih banyak, mobilnya berjejer, Bu, di rumah, tapi belum sampai sana. Ada orang yang berangkat itu kereta aja pun tak punya. Ada. Bahkan yang lebih nggak masuk akal lagi itu tadi diberangkatin, nggak jumpa dengan akal. Itulah kalau Allah sudah manggil. Nah, hari ini seperti yang saya tadi di awal saya bilang, siapa yang nggak mau berangkat? Semua orang mau. Tapi dari hakikat umroh ini aja saya mau cerita sama ibu. Bu, umroh tadi isinya ikhtiar semua. Benar? Beda nggak sama sholat? Yang hanya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Nggak ada ritual itu dalam umroh. Isinya apa semua? Usaha, jalan begitu. Ibadah yang digunakan dengan fisik, ibadah yang digunakan dengan rasa, hatinya dikorbankan. Bukan enak nanti di sana. Nanti macam-macam kita ketemu banyak orang. Dan ibadah yang mengeluarkan biaya. Kalau ibu sedekah, pakai tenaga nggak? Tapi umroh ibu udah bayar mahal 30 juta, ibu harus jalan. Baik. Kalau ibu nggak sanggup jalan nanti besok di sana didorong, Bu, bayar nggak? Berapa, Bu, bayar? Jadi nggak ada yang gratis. Makanya kenapa umroh dan haji itu disebut ibadah puncak? Kenapa? Karena melibatkan ketiga ini. Pertama melibatkan harta kita, yang kedua melibatkan fisik kita, yang ketiga melibatkan hati